Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Saya Safanusa Sakila, biasa dipanggil Safa. Saya Raffi Bukatomi Asad, biasa dipanggil Afif. Saya Nindita Vira, biasa dipanggil Vira. Di sini kami akan mengerjakan tugas video wawancara. Halo, bisa memperkenalkan dengan kakak siapa dan statusnya apa? Perkenalkan, nama saya Farismeka Faria, bisa dipanggil dengan Risma. Status saya sekarang adalah mahasiswa semester 4. Baik, jadi saya akan menyampaikan tentang pertanyaan dengan topik bullying. Apakah kakak bersedia? Siap, saya bersedia. Jadi, apa sih menurut Kak Risma tindakan bullying itu? Menurut saya, tindakan bully merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menjatuhkan psikis ataupun mental si korban itu sendiri. Menurut saya, tindakan bullying itu ada dua, ada bullying verbal maupun tindakan bullying non verbal. Tindakan bullying verbal itu tindakan berupa cacian atau makian yang keluar dari kata-kata untuk menjatuhkan mental seseorang. Lalu tindakan bullying non verbal itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku bullying secara fisik, jadi kontak fisik langsung. Dan tindakan bully ini menurut saya itu terjadi di berbagai lingkungan. Bisa terjadi di lingkungan sekolah, bisa terjadi di lingkungan keluarga, bisa bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Dan yang sedang marak sekarang menurut saya merupakan tindakan bully yang terjadi di dunia maya. Bisa disebut dengan sekarang itu cyberbullying. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kalau Kak Risma melihat kejadian pembulian? Apa yang bakalan Kak Risma lakukan? Yang akan saya lakukan, jadi ini akan flashback ya, kalau saya itu sebagai pelajar di sekolah. Kalau saya menemui tindakan pembulian, yang pertama saya akan melihat siapa dulu yang melakukan atau pelaku daripada tindak pembulian itu. Kalau pelaku dari tindak bully itu adalah teman saya sendiri, pastinya saya akan memberikan nasihat secara halus tanpa menyakiti hati perasaan teman saya. Kalau si pelaku pembulian itu orang yang mungkin tidak dapat saya nasihati seperti itu, orang yang tinggi besar atau mungkin bisa saja saya menjadi korban selanjutnya, saya akan melaporkannya ke pihak yang akan lebih mampu untuk menanganinya. Seperti saya akan langsung melaporkan kepada guru seperti itu. Sekian pertanyaan wawancara dari saya, akan dilanjut kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Pertanyaan pertama adalah, menurut kakak apa sih yang menyebabkan terjadinya bullying? Menurut pendapat saya, terjadinya tindak kasus bullying ini khususnya di sekolah itu bisa terjadi karena kurangnya ada rasa toleransi dan munculnya rasa intoleransi. Kan di sekolah itu kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi kita itu tidak bisa disamakan. Dan tindak bullying itu bisa terjadi karena seseorang atau si pelaku bullying ini tidak memiliki rasa itu, tidak dapat menghargai si perbedaan itu sendiri. Jadi bisa muncul kasus bullying seperti itu. Bullying itu bisa terjadi juga karena muncul rasa iri atau dengki atas pencapaian orang lain. Sebenarnya banyak sekali faktor dari kasus bullying ini, tapi menurut saya yang paling utama adalah kurangnya rasa toleransi di atas perbedaan yang ada di sekolah. Seperti itu. Pertanyaan kedua adalah, mengapa bullying perlu dicegah atau dihilangkan? Tindakan bullying ini sangat-sangat perlu dicegah dan dihilangkan. Kita bisa melihat sendiri di berita atau di sosial media bahwa banyak sekali korban bullying yang depresi, yang stres, dan yang paling buruk dari tindakan ini adalah mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi tindakan bullying ini merupakan bukan hal yang bisa diremehkan. Ini merupakan tindakan yang memiliki dampak sangat besar. Jadi menurut saya sangat-sangat perlu untuk dihilangkan. Terima kasih atas jawabannya. Wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara dari rekan saya.
dari pertanyaan pertama, menurut kakak dampak bullying pada remaja itu apa sih? Menurut pendapat saya, dampak buruk daripada bullying yang dapat terjadi pada remaja adalah remaja dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, stres, dan yang paling buruk seperti kita bisa lihat di berita-berita adalah remaja dapat mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi. Seperti itu. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jenis-jenis bullying ini ada banyak, salah satunya yaitu sexual bullying. Bagaimana cara kakak mencegah terjadinya sexual bullying? Di sini saya akan menyampaikan dari perspektif perempuan ya. Apa sih yang dapat saya lakukan untuk mencegah terjadinya sexual bullying ini? Yang pertama pastinya saya akan memakai pakaian yang tidak menarik perhatian lawan jenis atau menarik perhatian si pelaku seksual bullying ini. Yang kedua, saya akan menghindari tempat-tempat sepi yang sekiranya menjadi tempat rawan terjadinya seksual bullying. Yang ketiga, jika memang diharuskan saya harus keluar sendiri atau saya harus melewati tempat-tempat rawan, saya akan menyediakan alat pelindung diri sederhana seperti alat semprotan cabai atau alat setung di tas yang saya bawa. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari wawancara kami. Saya mewakili rekan-rekan sebelumnya mengucapkan terima kasih atas jawaban yang telah kakak berikan. Sama-sama.